Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, di kesempatan hari ini sedikit kita akan membahas berkaitan dengan persoalan masalah bekam sebelum dilaksanakannya ibadah pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam firman Allah dikatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Jika sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kondisi melakukan perjalanan ataupun safar, maka boleh baginya adalah untuk menggantikan puasanya pada hari-hari yang lain. Namun perlu kita ketahui para hadirin sekalian, bahwa menggantikan amalan puasa pada bulan Ramadan selain daripada bulan Ramadan, itu tentunya adalah sesuatu yang berbeda dari sisi pahala. Karena bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dimana di dalamnya banyak meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika kita sakit dan tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan, tidak dapat melaksanakan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan, kemudian digantikan dengan hari-hari yang lain, tentu hasilnya jauh berbeda dengan amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Ini artinya para hadirin, sebelum datangnya bulan Ramadan, salah satu upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah bagaimana menjaga kondisi tubuh ataupun fisik sehat, dalam kondisi sehat, sehingga dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan bisa dilakukan secara maksimal. Karena pahala yang dilakukan pada bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga di malam bulan Ramadan yang melaksanakan ibadah salat tarawih, juga mengharapkan dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka untuk melaksanakan ibadah tersebut secara maksimal, tentunya dibutuhkan kekuatan fisik, kekuatan fisik untuk tidak sakit, karena sebagai upaya pencegahan, sehingga tujuan daripada ibadah puasa yang kita harapkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, dapat tercapai dengan sebaik-baik mungkin. Maka para hadirin sekalian, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tentunya dapat dilakukan salah satu cara, yaitu dengan terapi berbekam. Karena berbekam ini mengeluarkan unsur darah-darah statis ataupun cairan interstisial yang memang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, di mana di dalamnya mengandung unsur-unsur toksin, baik pada darahnya ataupun kadar udara yang sudah tercemar dan kadar-kadar lemak yang menumpuk di dalam tubuh dikeluarkan dengan melalui proses pembekaman. Maka tidak heran para hadirin, setelah dikeluarkan unsur-unsur negatif dari dalam tubuh tadi, maka tubuh akan terasa lebih segar dan lebih nyaman, dan kondisi fisik pun akan lebih ringan. Maka ini menunjukkan bahwa bekam dapat dijadikan sebagai upaya preventif dari pencegahan berbagai macam penyakit. Dan tidak hanya sebagai upaya pencegahan, bekam juga dapat dijadikan sebagai upaya kuratif, yaitu ketika terjadi penyakit dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka terjadinya suatu penyakit tertentu, juga dapat dilakukan pembekaman, sembuh biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan terapi al-hijamah ini ataupun terapi bekam ini. Maka untuk itu para hadirin sekalian, sudah selayaknya ataupun sepantasnya
dalam menghadapi bulan suci Ramadan, kita persiapkan diri kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Di antaranya adalah mengikuti pola hidup yang dicontohkan Nabi SAW, baik dari pola makan maupun daripada terapi hijama ini ataupun terapi bekam ini. Karena hakikatnya terapi bekam ini adalah sebagai penguatan kepada kekuatan fisik, sehingga imunitas tubuh ataupun daya tahan daripada tubuh ini mengalami peningkatan yang drastis, dan itu biasa dirasakan oleh mereka yang senantiasa berbekam. Apalagi para hadirin, di dalam beberapa waktu ini banyak di antara kaum muslimin yang mau berbekam, mereka ingin bekam. Dikatakan bahwa sebagai persiapan mereka sebelum bulan Ramadan datang, kekuatan fisik mereka lebih terjaga. Adapun para hadirin sekalian, ketika kita masuk bulan Ramadan, ya, maka berbekam di bulan Ramadan perkara yang dibolehkan, ya, bukan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang dibolehkan. Bahkan Nabi SAW pun pernah berbekam. Namun jika seandainya kondisi pasien sangat lemah, pada saat bulan Ramadan sangat lemah, maka kita lihat kondisi. Kalau memang memungkinkan untuk dibekam, maka boleh dibekam. Namun kalau lemahnya kondisi fisik tadi tidak memungkinkan untuk dibekam, sebaiknya jangan dibekam. Karena kalau berakibat kepada lemahnya tubuh fisik karena bekam, maka hukumnya menjadi perkara yang makruh. Namun perlu diketahui para hadirin, dan terapis juga pernah melakukan bekam pada bulan Ramadan. Dan memang di bulan Ramadan ini ketika dibekam, tidak sebagaimana yang dirasakan oleh terapis juga, tidak merasakan efek lemahnya di tubuh, malah semakin memberikan semangat. Karena di dalam terapi bekam itu yang keluar hanyalah darah-darah yang memang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jadi darah-darah itu saja yang dikeluarkan. Adapun kalau dilakukan proses pasdu ketika pelaksanaan ibadah Ramadannya, pada Ramadannya, puasanya, maka ini dilarang, tidak boleh. Karena mengingat pasdu ini yang keluar bukan hanya darah-darah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau darah-darah yang sudah mengandung racun, ya, namun juga darah-darah bersih juga keluar, sehingga pasdu ini sangat memungkinkan sekali kondisi pasien ini semakin lemah kalau dilakukan itu pada bulan Ramadan. Namun kalau bekam pada bulan Ramadan, maka memiliki nilai efektivitas ataupun hasil yang baik dibandingkan dilakukan pasdu pada bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa disampaikan para hadirin sekalian. Mudah-mudahan dengan sosialisasi seperti ini terus, penyampaian seperti ini semakin meningkatkan kesadaran kita untuk menghidupkan salah satu sunnah Nabi SAW, yaitu dengan terapi berbekam. Mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan dan terapkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.